Om
Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Niyadul qabul wa tamimmul usul mahmud ila hadratin sayyidina wa nabiyina rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ali baitihi al-kiram wa sahabatil qarabati wa tabi'in wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila sayyidina al-hasan al-basri wa sayyidina al-junaid al-baghdadi wa syekh al-qadir al-jailani Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Ambayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi Al-Maki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdul Baqi Al-Banjari wa Syekh Muhammad Samman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari وزورهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيذ علينا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حفيظ للحسن والجميع والعيال من جميع الآفات والعهد والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمالنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال أيضا عند ذكر الأولياء تنزل الرحمن. صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama. Dan yang kita hormati, kita muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita sebarataan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, diberikan kesehatan oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati kita
untuk berlaku taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, beriktikaf di dalam ini masjid, memakmurkan ini masjid. Mari sama-sama kita memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu an a'takifa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tahjaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam ini masjid, niat i'tikaf, niat untuk ilmu, niat bermajelis ilmu, dan sekaligus kita malam hari ini yaitu memperingati daripada haul seorang kekasih Allah, walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam hatinya selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu abah guru kita sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati haul sidin dan juga kita bersama-sama memuliakan, membesarkan, mengagungkan daripada bulannya Allah, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan dosa-dosa kita berataan diampuni oleh Allah, dosa zahir, dosa di batin diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita juga mudah-mudahan diberikan kasih sayang oleh Allah, diampuni dosa kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah segala kehilafannya, kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kepada guru-guru kita berataan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, kemaafan, baik mereka yang masih hidup atau sudah mendahului kita, para muslimin dan muslimat, terkhusus mereka yang sudah berjasa untuk pembangunan Masjid At-Taubah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudahan berkah itu berkumpul pada malam hari ini dengan perasaan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriyah Rasulullah, cinta kepada para orang-orang saleh, dan khusus cinta kepada abah guru kita sekumpul. Mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan mati beriman husnul khatimah, dan mudahan kita seberataan mendapatkan syafaatnya para nabi-nabi, syafaatnya para orang-orang saleh, syafaatnya abah guru kita sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca manaqib abah guru kita sekumpul, dimohonkan kepada sapian berataan, terkhusus kepada anak-anak kita, agar mari sama-sama kita mendengarkan manaqib atau kisah riwayat hidup wali Allah yang alhamdulillah kita sezaman dengan beliau, abah guru kita sekumpul. Jadi kepada anak-anak kita agar bisa tenang, berdamaian, mari kita sama-sama menghormati, memuliakan, mendengarkan kisah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, agar kita berataan mudahan mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abah guru kita sekumpul, beliau mempunyai nasab. Nasab beliau dari pihak ayahnya atau Abah Sidin adalah yaitu Al-Arif Billah Al-Haj Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman
bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya abah guru kita sekumpul dari pihak ibunya adalah Mas Lia binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya guru sekumpul itu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah abah guru kita sekumpul itu beliau ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anha diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama yang menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin bin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap biur lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusul kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Usairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wasubah fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim.
Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipasani oleh tuan guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an, tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi yang menjadi bukti cukup umur dengan keluarnya air mani seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an. Hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertuliskan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah,
yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saghar Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika itu radhiyallahu an Abah Guru sekumpul sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib tersebut menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman dengan Abah Guru sekumpul seraya bercakap. Seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Ini kutub cilik, masih kecil. Ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya Guru sekumpul. Padahal di masa itu adalah Guru sekumpul masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syayikhina bil badali wa subha fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana wa hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada Tuan Guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu an 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu an yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Ali Junaid Barau bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Al-Hajj Jamaluddin bin Maulana Al-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu an untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Muhammad Gadung bin Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Salman Farisi bin Al-Alim Al-Alama Qadi Al-Hajj Mahmud bin Asia binti Maulana Al-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang ilmu Nur Muhammad. Dan adalah Al-Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu an secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Haji dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Maki, hingga kemudian Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki menyerahkan guru sekumpul kepada Maulana Al-Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan Al-Banjari radhiyallahu an secara rohani, hingga Maulana Al-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan menyerahkannya guru sekumpul kepada bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an guru sekumpul itu seorang yang cerdas. Semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin.
tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu tasrif, mantik, balaghah dan tajwid, maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu an di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa guru sekumpul itu adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah guru sekumpul seorang yang hafizul Quran, orang yang hafaz Al-Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya adalah matan Alfiyah Ibnu Malik dan Tafsirul Quranul Azim lil Imamain Al-Jalilain, yakni Tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu anhu guru sekumpul itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut guru sekumpul hampir mencapai 200 orang guru. Dan dari mereka lah abah guru sekumpul banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal, selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu guru sekumpul itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu an sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang radhiyallahu an sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gedabung pisang sahaja. Dan ketika itu pula guru sekumpul hanya memiliki selembar pakaian sahaja. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama dan bekerja. Akan tetapi guru sekumpul lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan abah guru sekumpul tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan niatan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan dia adalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu adalah guru sekumpul lebih memperbanyak membaca sholawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu an seorang ahli syariat dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu an
yang senantiasa mutaba'ah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Dan adalah halnya radhiyallahu an senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia, dan adalah radhiyallahu an itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun tiadalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi radhiyallahu anhu tabiatnya itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadu, serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat, juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, sitrul aurah wajibun wa satrul khususiyah aujab. Artinya bermula menutup aurat itu wajib, dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Ya Rabbi warham li syekhina bil badali wasubhat fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi ya Rabbi jahihi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wassalli ya rabbana ala nabi al hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah di antara karamatnya Abah Guru sekumpul bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihatnya, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya. Dan setengah daripada karamatnya sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Hubari dan Tuan Guru Haji Ahmad Baqi, bahwa keduanya pernah melihat guru sekumpul di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu guru sekumpul sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan adalah setengah daripada wasiatnya Abah Guru sekumpul sebagaimana wasiatnya guru-guru At-Tariqah As-Sammaniyah dan ulama-ulama kepada murid-muridnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah kita mendengarkan daripada manaqib Abah Guru kita sekumpul ini, dan terakhir ini kita membacakan wasiat beliau. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hiasi hati-hati kita dengan berkah Abah Guru sekumpul. Hati-hati kita dihiasi dengan sifat-sifat kepujian. Amin ya rabbal alamin. Di antara wasiat-wasiat beliau ini mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama wasiat beliau adalah yaitu menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. Nah, jadi kalau ada ulama-ulama guru-guru kita yang mengajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, melajari ilmu fikih, ya kan, melajari Al-Quran, hendaklah kita hormati guru-guru tersebut, ulama-ulama tersebut kita hormati, kita muliakan. Jangan kita benci, jangan kita muari ulama-ulama kita. Nah, yang kedua, lurus hati kita, tidak khianat. Nah, jadi hidup, selama hidup ini kita berusaha jangan khianat, jangan culas kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, murah diri, suka menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, murah tangan, suka memberi. Yang kelima, manis muka, jangan parangutan.
Yang keenam, mengorbankan diri untuk kebaikan. Artinya apa? Artinya biar aja seorang sakit, biar aja seorang uyuh, yang penting orang nang kiapa supaya nyaman dan bahagia. Kemudian yang ketujuh, menahan kejahatan. Artinya jangan sampai kita melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan dan waktu dalam melakukan kejahatan, dan jangan membalas kejahatan orang lain. Yang kedelapan, hendaklah memaafkan kesalahan orang. Jadi bilanya orang salah lawan kita, maafi. Jangan kada dimaafkan. Apalagi sampai berucap kada korelakan. Nah, itu jangan. Kalau orang salah lawan kita, zalim lawan kita, culas lawan kita, nah jangan kita itu menyumpahinya, jangan kada memaafinya. Nah, kada boleh. Hendaklah kita maafi biar sedih. Kemudian jangan bermusuh-musuhan, berkawan baik-baik, berkeluarga baik-baik, badang sama baik-baik, berjiran bertetangga baik-baik. Nah, jangan bermusuh-musuhan, jangan ada bataguran. Nah, ini pesan sini. Kemudian yang ke-10, jangan tomak kepada makhluk. Nah, ini penting. Jangan mengharap-harap pemberian makhluk. Jangan berulat-ulat lawan makhluk, lawan manusia karena ada untingan, hendak duitnya, hendak pangkatnya, hendak dimuliakan. Jangan tomak kepada makhluk. Yang ke-11, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Nah, jadi hati kita ya kan, setelah kita menjalankan usaha dan ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah, lalu kita sarahkan sabarataan nang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Nah, jadi hidup ini kita munnya hendak selamat di mana aja berdiam. Munnya hendak selamat, hendaklah bersifat jujur, bersifat benar. Jangan macam-macam kelakuan. Jangan macam-macam kelakuan. Apabila orang sudah percaya, ya kan, jangan kada dimuliakan orang yang mempercayai kita. Jangan kita berkhianat. Nah, itu. Kemudian yang ke-13, jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Nabi Muhammad ini adalah sebagai wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain. Nah, ini penting. Jadi kita hidup ya kan, bermasyarakat, bermajelis, kemudian berkawan. Jangan kita merasa lebih mulia diri kita daripada orang lain. Nah, jangan. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud adanya. Nah, artinya ujar sidin, hendaklah kita senantiasa mengamalkan. Nah, ujar sidin, jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud adanya. Nah, karena nang wujud Allah. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Kita ini Adam, artinya tiada. Nah, walaupun beikung kayak ini juga, ya kalau lah mulai ujung rambut sampai ujung batis. Nah,
hendaklah kita merasakan kita ini kada bersifat wujud adanya. Nah, kita ini kada ada. Nang ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-15, semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah, adu domba. Nah, apabila ada orang ya kah nang menyakiti kita, menyambati kita, memusuhi kita, zalim lawan kita, bahkan diadu asahnya kita, diadu dombanya, dan dengki akan engkau. Nah, dengki lawan kita, jahat lawan kita, muar lawan kita. Napa ujar Sidin? Serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan dilawani, artinya nah jangan dilawani. Biar aja orang apa ngarannya muar, benci lawan kita, ma'adu asah kita, ma'adu domba kita, biar aja menyambati kita, biar aja serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu itu Abah Guru sekumpul Sidin berkata, jadi Sidin, wahai sekalian muridku, mudah-mudahan kita seberataan ya kah diakui oleh Abah Guru kita sekumpul murid Sidin. Amin ya rabbal alamin. Nah, enak. Mudahan Sidin memandang lawan kita. Nah, hendaklah kamu jadi Sidin apa? Selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Nah, ini Sidin malah jadi kita hidup ini jadi Sidin hendaklah selalu banyak-banyak memandang kepada nikmat Allah. Nikmat Allah yang dipandang. Agar apa? Agar supaya kita hidup ini kawa bersyukur, kawa gembira, kawa himong. Karena itu bila kita hidup ini jauh ya kan kada kawa bersyukur, maka kita itu tidak akan bisa untuk bahagia untuk selama-lamanya. Jadi bila kita hidup ini kawa bersyukur, insya Allah himong. Nah, insya Allah gembira hati kita. Mudahan Allah bahagiakan hati-hati kita. Nah, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tapi memandang bala. Ya Allah, pandang nikmatnya. Nah, jaka umpama itu apa? Anu Guru Nasrullah, misalnya kita tuh sakit kepala, ya kalau sakit kepala sebuting aja. Nah, pandang nang lain, syukuri nang lain. Masih banyak nikmat Allah di lain. Telinga masih mendengar, muntung masih nyaman, berucap, bepander, memakan, makan gancang aja. Makan gancang, ya kalau lah. Liur nyaman, batis tawa berjalan, nah guring mau aja. Nah, jangan mengeluh dengan satu bala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah berikan demikian di dalam hati-hati kita. Nah, dan setengah dari perkataannya Guru sekumpul, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar. Nah, jadi kita disuruh mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, syarat ilmunya apa? Gurunya bang, amalnya, ilmunya yang benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dhalalah, akan membawa ke dalam
neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan adalah radhiyallahu an setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan guru sekumpul itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafiz Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warhamni syayikhina bil badali wasubba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia dan orang-orang saleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya Abah Guru Sekumpul. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu an yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu an yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faidah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syaikhi fi wirdihi, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma kama mananta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta 'alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta 'alaina bil 'afiyati fazidna minha. Ilahana tub 'alaina tawbatan nasuha wa hawil ahwalana wal muslimin ila ahsani hal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribu ila hubbik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم. أفضل جري فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin.
Ya
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب قاصدنا واغفر يا ربي المصطفى قاصدنا واغفر لنا وسعنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسلام على المرسلين والحمد لله